Ya, ya kalau saya gambarkan, ya mungkin kalau di pemerintahan zaman sekarang ini kan begitu ya. Contoh Ahok menista Al-Quran, mana ada pemerintah yang berani? Presiden tidak berani, ya menteri tidak berani, partai-partai politik tidak berani, kan begitu, lemah imannya. Andai kata satu saja berani, itu seakan-akan, ya, saya tidak bicara umat Islamnya, tokoh-tokoh Islam yang tidak berani itu. Andai kata berani saja, sudahlah, misalnya, ya diperiksa dengan betul. Kadang-kadang ngomong gitu saja nggak berani. Andai kata berani itu mempunyai derajat yang tinggi, karena mayoritasnya tidak berani. Ini terjadi, walaupun ya masih dalam taraf, alhamdulillah tokoh-tokoh Islam masih banyak ya. Tapi kalau dianalogkan dengan ini ya, tatkala semua masyarakat lemah, kemudian ada satu orang yang berani, maka keberanian orang ini diberi nilai derajat seperti hidupnya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Itu nilai keberanian nahi mungkar di zaman merambahnya kemaksiatan. Kalau ada orang yang berani untuk nahi mungkar, ini derajatnya bisa dikatakan sama dengan derajatnya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, karena itu penting sekali menumbuhkan keberanian dalam diri kita ya. Kalau ingin kita mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Hakim, diriwayatkan oleh Imam Hakim Abu Abdullah, yaitu bernama Imam Abu Abdullah an Abi Hurairah, dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Artinya di dalam bab ini Kiai Haji Hasyim Asy'ari menulis hadis ini tujuannya agar ada di antara umat Islam khususnya yang menjadikan pengikut pengidola Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjadi orang-orang yang bangkit untuk nahi mungkar. Itu maksudnya ya. Dan orang nahi mungkar di saat zaman sudah rusak, maka mereka akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah seperti kedudukannya siapa? Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Tapi kalau sudah tidak ada, ya dianggap rusak semua. Kalau sudah rusak semua, ya cepat untuk datangnya hari kiamat begitu. Jadi luar biasa Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini adalah seorang ulama yang pemberani ya. Beliau tidak takut apapun untuk mengatakan kebenaran masuk dalam urusan nahi mungkar ya. Jadi salah kalau dikatakan bahwasanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan ulama-ulama yang mengikuti beliau sekelas beliau itu bahwa ini kehidupan beliau hanya amar ma'ruf saja, nasihat baik-baik saja tanpa nahi mungkar, ya salah. Kenyataannya apa yang ditulis oleh beliau banyak yang nahi mungkar ya. Dan di zaman beliau yang namanya resolusi jihad yang barusan diperingati itu namanya resolusi jihad namanya. Itu berarti siap untuk perang kan begitu. Orang yang berani perang melawan kemungkaran itu pemberani. Tapi kalau ada kemungkaran mengatakan, ini bukan bagian saya, sudah ada yang lain, ini kan mestinya wilayahnya aparat keamanan, lah kamu gimana? Ya enak melihat saja loh. Ini termasuk tanda-tanda datangnya hari kiamat ini. Pertanda orang ini datangnya hari kiamat. Ya, orang yang jadi tanda datangnya hari kiamat itu selalu tidak baik. Para penzina yang di jalan-jalan raya itu pertanda dia sebagai penyebab datangnya hari kiamat. Ya, naudzubillahi min dzalik. Orang yang tidak mau nahi mungkar ini penyebab datangnya hari kiamat. Demikian dan seterusnya. Karena itu kalau kita mengatakan sebagai pengikut Kiai Haji Hasyim Asy'ari harus berani nahi mungkar, gitu mestinya ya. Kalau ada penistaan agama, ya mestinya garda terdepan ya adalah pengikut Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Maka sebenarnya fatwa yang keluar itu adalah dari pengikut Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengatakan Ahok itu wajib ditangkap. Itu pertama mestinya adalah pengikut Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang memang beliau adalah ahli nahi mungkar begitu. Mestinya ya.
bukan yang lain gitu. Mestinya adalah pengikut Kiai Hasyim Asy'ari mencetuskan fatwa bahwa Ahok adalah wajib ditangkap dan dipenjara karena menistakan agama. Itu namanya baru pengikut Kiai Hasyim Asy'ari. Barangkali demikian ya.